Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Tazkia Aulia Putri dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Masih ingat dengan struktur organisasi kehidupan? At least kita sudah hafal 5 diantaranya ya. Di video ini, saya akan membahas mengenai struktur organisasi kehidupan yang kedua, yaitu jaringan. Sekumpulan sel dengan struktur, bentuk, dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Pada organisme kompleks atau organisme tingkat tinggi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, disusun oleh berbagai macam jaringan. Dan saya akan membahas salah satu jaringan penyusun tumbuhan. Ada yang tahu apa nama jaringan yang aktif membelah? Jadi, nama jaringan yang aktif membelah adalah jaringan meristem. Jadi, tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada tumbuhan vaskular atau tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan non-vaskular atau tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Nah, pada tumbuhan vaskular sebenarnya disusun oleh berbagai macam jaringan, tapi kita akan membahas salah satu di antaranya. Pada tumbuhan vaskular, jaringannya dibagi menjadi dua kelompok utama. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Seperti yang sudah diketahui tadi, jaringan meristem adalah jaringan muda yang aktif membelah. Jadi, kerja dari jaringan meristem ini adalah membelah lagi, membelah terus untuk menambah jumlah selnya. Sedangkan jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah hasil dari pembelahan jaringan meristem yang sudah berdiferensiasi sehingga memiliki fungsi yang khusus. Oke, sekarang kita akan mulai fokus untuk membahas jaringan yang membelah tadi. Tumbuhan pasti tumbuh dari kecil kan? Nggak mungkin tahu-tahu langsung besar, namanya juga tumbuhan. Nah, jaringan yang berperan dalam pertambahan tinggi batang tumbuhan adalah jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan asal pembentukannya dan letaknya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah tahap paling muda dari pembelahan-pembelahan meristem lainnya. Jadi, meristem primer dan meristem sekunder awalnya itu dari promeristem. Biasanya, promeristem ini berada di ujung akar dan ujung batang. Sebenarnya fungsi dari promeristem ini belum terlalu jelas ya fungsinya untuk apa, karena kerja dari promeristem ini hanya membelah terus, karena promeristem ini merupakan tahapan awal dari pembelahan meristem-meristem lainnya. Tahapan selanjutnya dari pembelahan promeristem ini membentuk meristem primer. Meristem primer ini biasa ditemukan pada tumbuhan dewasa, tapi masih aktif membelah. Sesuai dengan namanya, meristem primer. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan primer, yaitu pertambahan tinggi batang dan perpanjangan akar. Jangan lupa, meristem primer untuk pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan tinggi batang dan pemanjangan akar. Meristem primer ini nantinya akan terus-terusan membelah, tapi ada juga yang berdiferensiasi menjadi meristem sekunder. Aktivitas dari meristem sekunder akan menjadikan batang tumbuhan menjadi melebar ke samping. Itulah kenapa batang tumbuhan dikotil diameternya akan terus-terusan membesar dan berkayu. Nah, penebalan batang atau penambahan diameter dari batang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Sama dengan meristem primer untuk pertumbuhan primer, meristem sekunder juga untuk pertumbuhan sekunder. Nama lain dari meristem sekunder adalah kambium. Nah, kambium ini dibagi menjadi dua, ada kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular terletak di antara jaringan vaskular atau jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Pertumbuhan kambium vaskular ke arah dalam akan menghasilkan xilem dan pertumbuhan kambium ke arah luar akan menghasilkan floem. Sedangkan kambium gabus atau velogen akan menghasilkan jaringan pelindung. Sama seperti kambium vaskular, kambium gabus atau velogen ini pertumbuhannya terjadi secara dua arah. Pertumbuhan ke arah luar disebut dengan velum dan pertumbuhan ke arah dalam disebut dengan veloderm. Velogen, veloderm, dan velum disebut dengan jaringan pelindung atau periderm. Oke, selanjutnya adalah jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini letaknya di ujung-ujung ya, ujung batang, ujung akar, nah itu letaknya meristem apikal. Fungsi dari meristem apikal ini adalah untuk pemanjangan batang dan pemanjangan akar. Pada proses pemanjangan meristem apikal nantinya akan menghasilkan tunas apikal yang nantinya akan menghasilkan cabang batang, daun, dan bunga.
Jaringan meristem yang kedua berdasarkan letaknya adalah meristem interkalar. Meristem interkalar? Emangnya ada? Ada dong. Di mana? Di situ. Iya, di mana? Ya di situlah. Sudah, biar saya jelaskan. Meristem interkalar ini letaknya ada di antara ruas-ruas batang. Karena letaknya ada di ruas-ruas batang, kalau misalnya batangnya itu patah atau kita potong, dia tuh masih bisa tumbuh lagi. Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas meristem interkalar. Kita bisa ambil contohnya itu dari bambu ya. Di bambu tuh kalau di antara ruas-ruas batangnya tuh bisa ada apa ya? Iya, meristem interkalar. Tapi contoh paling sederhananya yang bisa kita temuin lagi itu di rumput ya. Jadi kalau rumput yang masih ada di tanah ya, belum dicabut, kalau misalnya dimakan oleh sapi, dimakan kambing, dimakan ayam tuh nggak makan rumput. Pasti dia akan tumbuh lagi. Yang terakhir ada meristem lateral. Meristem lateral ada di hampir setiap tumbuhan berkayu. Apa fungsinya? Jadi begini, tumbuhan juga kan umurnya bisa tua ya. Jadi semakin tumbuhan itu umurnya tua, kekuatan kulit dari tumbuhan tersebut akan melemah, sehingga perlindungan terhadap batang juga ikut melemah. Untuk menghindari hal tersebut, disitulah meristem lateral beraksi dengan membentuk jaringan-jaringan baru, tapi tanpa menghapus jaringan yang sudah tumbuh sebelumnya. Itulah kenapa adanya tumbuhan berkayu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung video ini. Jangan lupa, jaringan yang aktif membelah adalah jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi dua kelompok utama, berdasarkan letaknya dan berdasarkan asal pembentukannya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 juga. Ada jaringan meristem apikal, lateral, dan interkalar. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.